Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. Sudah berbuat baik apakah Anda hari ini Sang Persada? Selamat siang dimanapun Anda berada. Cynthia Aziza hadir dalam dialog agenda kita yang akan membahas mengenai tema-tema hari besar yang ada di Indonesia Sang Persada. Dan salah satunya nih di tanggal 10 Mei mendatang kita akan memperingati Hari Lupus Sedunia tahun 2024. Dan ini juga berkaitan dengan tema dialog agenda kita pada hari ini mengenai mengenal penyakit lupus. Tentunya kita bersama dengan narasumber yang sudah terhubung dengan kita melalui via telepon Insan Persada bersama dengan Ibu Tiara Safitri, Ketua Yayasan Lupus Indonesia. Dan bagi Anda Insan Persada yang ingin bergabung dalam dialog agenda kita, dapat mengirimkan pertanyaan melalui live chat di YouTube kita, Abdi Persada FM channel, karena ini disiarkan langsung melalui YouTube Abdi Persada FM. Dan kita akan sapa bersama Insan Persada Ibu Tiara Safitri, Ketua Yayasan Lupus Indonesia. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Insan Persada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Tiara? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suara saya jelas nggak ya Mbak? Sangat jelas Ibu Tiara, sangat jelas suaranya ya. Tapi maaf ya, agak berisik bunyi mobil lalu lalang. Ya, tidak masalah Ibu, suaranya cukup jelas terdengar. Dan mungkin kita mau kenalan dulu nih dengan Ibu Tiara Safitri selaku Ketua Yayasan Lupus Indonesia. Dan mungkin juga bagi Insan Persada, ini karena pertama kali juga ya untuk Abdi Persada mengangkat mengenai tema Hari Lupus Sedunia. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nih Bu mengenai Yayasan Lupus Indonesia ini. Yayasan Lupus Indonesia itu kita terbentuk itu dari tahun 98 dan sebetulnya kenapa sih dibikin Yayasan Lupus Indonesia? Semuanya berpulang pada karena kebanyakan di dalam Yayasan Lupus Indonesia itu kebanyakan adalah para odapus. Kita bilangnya bukan penderita lupus ya Mbak, tapi kita menyebutnya adalah dengan odapus, orang dengan lupus. Seperti itu. Baik. Jadi Yayasan Lupus itu sendiri di tahun 98 karena lupus itu kan sebetulnya pada saat itu tahun 90-an itu masih sangat jarang sekali orang yang tahu, malah bisa dibilang bahwa itu sangat langka. Kalau orang nggak tahu malah kadang-kadang sudah dibilang penyakit yang dibuat lah dan sebagainya kayak gitu. Jadi waktu itu juga tujuan Yayasan Lupus Indonesia sebetulnya atas salah satu prakarsa satu orang dokter untuk meminta saya membentuk satu wadah untuk sahabat-sahabat lupus supaya mereka yang terkena lupus atau autoimun untuk mereka bisa sharing dan berbagi sesama, karena supaya mereka tidak merasa sendiri. Karena yang pasti waktu tahun 98 itu sangat-sangat sulit sekali untuk kita bisa sharing sesama odapus. Nah, di awal itu memang Yayasan Lupus Indonesia kita masih hanya untuk memberikan penyuluhan, terus kita sharing antara satu teman dengan teman lain, dan memang waktu itu masih lebih banyak di Jakarta. Jadi belum ada di mana-mana gitu ya. Dan memang Yayasan Lupus Indonesia adalah yayasan pertama yang terbentuk, termasuk juga untuk autoimunnya. Nah, jadi tapi berjalannya waktu, bahwa terlihat bahwa kok terapi dengan penata laksananya penyakit lupus itu, autoimun itu sangat mahal gitu obat-obatannya. Kalau dulu kita nggak punya BPJS gitu ya. Terus kalau sekarang pun BPJS kita tidak tercover semuanya. Masih banyak yang kita belum tercover. Nah, terus Yayasan Lupus mulai berpikir untuk bagaimana caranya kita membantu meringankan, paling tidak meringankan ya dari sedikit seperti misalnya keringanan biaya, seperti biaya pengobatan dokternya dapat diskon, terus kita kerjasama dengan laboratorium yang kebetulan sudah nasional ada di mana-mana untuk mendapatkan diskon yang lumayan cukup besar, karena kita tahu bahwa pemeriksaan lupus itu sangat mahal. Gitu loh Mbak. Jadi untuk pertama kali diagnosa terus kita periksakan lupus itu sangat mahal. Terus setelah itu kita mulai kerjasama dengan beberapa farmasi untuk meminta kepada farmasi memberikan harga-harga khusus, karena ada beberapa obat-obatan yang misalnya kalau misalnya salah satu odapus itu terkena salah satu organ seperti misalnya ginjal, kita tahu untuk
pengobatan ginjal itu mahal banget kalau udah dapat albumin. Iya, Karena satu botolnya bisa 2,7. Satu orang kemungkinan bisa minimal 5 botol. Tapi sekarang juga tidak bisa minimal 5 botol, belum mencukupi. Jadi bisa sampai 10 botol, 20 botol. Nah, di situ kita karena belum bisa mendapatkan obat gratis dan itu tidak tercover, tapi paling tidak kita bisa mendapatkan sekitar 50% dari harga yang ada. Jadi dari mulai harga obat-obatan, dari dokternya, kita kerjasama dengan rumah sakit, kita kerjasama dengan farmasi supaya untuk mendapatkan harga-harga yang bisa lebih murah. Nah, setelah itu baru dia tuh kita mulai keliling gitu, bahwa ternyata saya ingin sekali bahwa kok ternyata banyak banget yang orang masih belum paham tentang apa itu penyakit lupus atau autoimun seperti itu. Nah, saya mulai sosialisasi, turun ke daerah-daerah, dan ternyata memang betul pada saat kita tanya ada yang tahu sakit lupus atau enggak, banyak yang mereka nggak tahu. Tapi ketika gejala itu kita sebutkan saat cari lupus sendiri, itu semua rata-rata bilang, wah saya kok ada itu, gitu loh. Nah, makanya kita mulai lagi merambah lagi ke dalam, kita mulai lagi untuk memberikan sosialisasi ke setiap daerah di Indonesia, dan akhirnya kita juga berpikir kenapa teman-teman harus datang ke Jakarta, karena sebetulnya di daerah itu mereka bisa juga untuk membuat satu wadah atau komunitas dan mempunyai dokter-dokter yang saya rasa cukup kompeten di setiap rumah sakit, seperti itu. Oke. Gitu. Dan akhirnya berkembanglah sekarang dengan akhirnya kita mulai sosialisasi, kita mulai melakukan kegiatan, sosialisasinya juga bisa macam-macam, seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nah, berarti ini untuk di setiap daerah ini ada komunitasnya ya, Bu, dari Yayasan Lupus. Sekarang banyak, Mbak. Sekarang banyak. Kalau dulu memang kita masih semua ke Jakarta. Jadi daerah masih ke Jakarta, pengobatannya pun semua ke Jakarta. Jadi salah satu yang Yayasan Lupus kerjakan adalah kita memberikan sosialisasi di setiap daerah, terus setelah itu kita membuat wadah, dan setelah itu kita mencoba untuk masuk ke rumah sakit. Kan ada setiap rumah sakit, di setiap daerah punya rumah sakit umum ya. Seperti misalnya di Kalimantan, saya nggak tahu tuh kalau di Kalimantan apa ya rumah sakit umumnya ya. Belum pernah malah saya. Oh iya, ada RSUD Ulin juga, Bu, untuk yang daerah. Nah, ya. Banyak rumah Oke, jadi kayak RSUD-nya. Nah, itu setiap RSUD mereka tuh punya penyakit dalam. Jadi semua dokter penyakit dalam itu mereka bisa menangani untuk kasus autoimun. Seperti itu. Oke, baik. Nah, tentunya ini berkaitan dengan nanti di tanggal 10 Mei ada peringatan Hari Lupus Sedunia ya, Bu. Apakah ada kegiatan tersendiri nih dari Yayasan Lupus Indonesia? Oke, biasanya setiap tahun memang kita melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tanggal 10. Jadi kayak tahun lalu itu kita kembali membuat ada Car Free Day, kita membuat olahraga bersama, kita bikin talk show, terus juga memberdayakan sahabat-sahabat lupus dengan apa yang mereka mampu di Jakarta, tapi ya Mbak, gitu. Karena ini kan di daerah akhirnya mereka membuat kegiatan masing-masing, gitu. Nah, jadi sekarang mereka di setiap daerah tuh membuat kegiatan masing-masing. Nah, yang sekarang kebetulan saya lagi roadshow untuk keluar kota, untuk diminta untuk bicara di setiap beberapa daerah. Seperti itu. Baik. Berarti ini salah satu kegiatan untuk peringatan Hari Lupus Sedunia juga ya, Bu, ya, untuk roadshow ke beberapa daerah. Iya. Oke, baik. Dan terima kasih loh ini Bu Tiara bisa memberikan kesempatan waktunya untuk dialog kita pada hari ini ya, Bu. Yang penting bisa bermanfaat bagi banyak orang. Iya, betul sekali. Nah, berkaitan dengan amin, Ibu. Tentunya ini juga berkaitan dengan informasi seputar penyakit lupus itu sendiri, karena tadi seperti yang Ibu Tiara sampaikan bahwa banyak masyarakat yang tidak mengenal kata penyakit lupus, tapi kalau untuk gejalanya ternyata mereka merasa bahwa gejala itu mungkin mereka rasakan juga, gitu ya, Bu ya. Nah, mungkin bisa Ibu Tiara gambarkan nih, sebenarnya penyakit lupus itu penyakit yang seperti apa sih, Bu? Oke, kalau misalnya orang banyak dengar bahwa pernah mendengar, kalau zaman sekarang Mbak, kalau zaman sekarang orang dibilang sakit lupus itu takutnya luar biasa. Karena mereka menganggap dengan orang sakit lupus itu tidak bisa sembuh, tidak bisa survive. Jadi sekarang banyak sekali di mana-mana di sekitar kita itu lebih mengenal dengan disebutnya penyakit autoimun. Seperti itu. Tapi kan kalau autoimun itu memang penyakit yang jumlahnya lebih dari 180 jenis autoimun. Tapi lupus itu adalah
kumpulan dari berbagai autoimun. Jadi bila seseorang sudah terkena lebih dari satu jenis autoimun, itu biasanya sudah bisa masuk ke dalam kategori lupus seperti itu. Nah, kalau ditanya seperti apa sih gejalanya gitu. Nah, satu lagi nih, banyak sekali orang selalu bilang bahwa penyakit lupus itu adalah penyakit seribu wajah. Kenapa dibilang penyakit seribu wajah? Karena penyakit yang bisa menyerupai penyakit-penyakit lain. Jadi misalnya itu sangat penyakit-penyakit lain itu sebetulnya sangat umum yang kadang-kadang kita suka salah diagnosis, atau enggak dokter juga salah diagnosis karena dianggapnya, contoh seperti misalnya kita panas tinggi, ada demam, terus trombositnya turun, pasti dugaannya adalah demam berdarah. Terus kalau misalnya leukositnya tinggi, HB-nya juga terganggu, ternyata bisa juga dugaannya adalah sakit tifus. Kalau misalnya badannya sakit-sakit, tulangnya nyeri-nyeri, ilu-ilu, orang pikir sakitnya rematik, jadi diobatinnya rematik. Ada rambut rontok, dibilang katanya salah shampoo, salah segala macam. Ada sariawan, katanya kurang vitamin, kurang buah, kurang sayur. Nah, memang gejala itu kan menyerupai penyakit yang sangat umum ya. Betul. Tapi kalau misalnya untuk lupus, bagaimana kita sebutnya adalah sadari lupus sendiri. Kalau misalnya memang kita lebih dari satu gejala itu, kita temui di dalam tubuh kita, itu kita sudah mulai harus aware, dan kita harus cari dokter penyakit dalam di terdekat di dekat wilayah kita sendiri. Seperti itu. Dan setelah itu nanti dokter yang akan mengkerucutkan dan ada pemeriksaan tambahan yang khusus untuk lupus. Seperti itu, Mbak. Tapi kalau misalnya tanya, waduh jangan-jangan saya ada rambut rontok, jangan-jangan saya lupus lagi. Enggak juga gitu, karena kita harus mengumpulkan paling sedikit 4. Kalau kita ketemu paling sedikit 4 gejala-gejala itu yang harus kita mulai aware, kita ke dokter. Seperti itu. Dan yang pasti gejala itu timbulnya tidak dalam waktu bersamaan. Jadi dia bisa dalam waktu kurun 6 bulan, tiba-tiba bulan ini kena, nanti 3 bulan kemudian dia kena lagi, terus tiba-tiba kena apanya lagi. Seperti itu. Jadi deteksi lupus itu memang tidak mudah. Biasanya mereka harus melalui gejala dulu. Lihat dari gejala dulu. Nah, gejala tadi yang seperti Bu Tiara sampaikan, ini kan tadi mungkin di bulan ini kena, terus nanti 3 bulan ke depan baru kena, nanti 6 bulan mungkin bisa kena lagi. Nah, itu sampai berapa lama tuh kita baru mulai melakukan pemeriksaan lebih intens lagi? Apakah harus menunggu berbulan-bulan, atau pada saat bulan pertama kita merasa bahwa beberapa gejala ini sudah mengarah ke lupus, kita sudah harus mengambil tindakan? Bu Fitri. Harusnya untuk saat-saat ini, sekarang ini gejala-gejala itu orang sudah mulai harus aware ya, Mbak. Karena kalau pada waktu dulu beberapa puluh tahun yang lalu, orang kan selalu menduganya, demam berdarah ya udah diobatinya secara demam berdarah. Nyeri sendi diobatinya ya nyeri sendi. Jadi apa yang dikeluhkan itu yang diobati. Tapi kalau sekarang harusnya orang sudah mulai aware bahwa ternyata gejala itu hitung aja udah berapa tuh, udah ada 4 gitu. Nah, kalau misalnya ditanya apakah nunggu berbulan-bulan, betul. Untuk kita mendiagnosa penyakit lupus itu, kita nggak bisa langsung datang ke laboratorium. Seperti misalnya, kita ingin tahu apakah kita kena HIV atau tidak. Kita bisa tuh datang ke laboratorium, terus kita bilang, saya mau periksa serologi HIV. Gitu ya. Atau misalnya kita mau periksa apakah saya kena gula atau tidak. Oke, pasti diperiksakan adalah HbA1c atau gula darah. Betul. Seperti itu. Tapi kalau lupus tidak. Kalau lupus nggak bisa. Jadi kalau lupus itu harus ada gejala dulu, baru nanti kita periksa ke dokter. Nanti dokter yang akan menentukan untuk pemeriksaan lanjutan penunjangnya. Jadi jangan sekali-sekali kalau ada gejala terus tiba-tiba langsung ke lab, terus minta periksa lupus, Mbak. Itu mahal banget. Nanti kadang-kadang tidak memenuhi kriteria, bisa jadi hasilnya menjadi positif. Jadi hasil lab itu bisa positif true false true. Seperti itu. Jadi lebih baik, nah itu yang kita harus jaga. Jadi ada gejala, ada kecurigaan, karena kenapa sih kok saya nggak sembuh-sembuh, demam panas yang hilang timbul, terus kejadian keluhan-keluhan yang berulang, jangan dianggap enteng. Seperti itu. Baik. Nah, sebenarnya Bu, dari penyakit lupus dan gejala-gejala yang timbul, ini penyebabnya ini apa sih Bu sebenarnya? Oke, kalau dulu itu ada 3 faktor penyebab, tapi sebetulnya belum ada sampai dengan saat ini penyebab yang pasti, yang tepat ya, Mbak. Tapi ada beberapa faktor, yaitu faktor hormonal, faktor genetik, dan faktor lingkungan. Tetapi 5 tahun belakangan ini itu sekarang menjadi terbalik, faktor lingkungan menjadi pertama, hormonal kedua, genetik yang ketiga.
Jadi ada 3 faktor dianggap sebagai penyebab lupus, tapi bukan mutlak bahwa itu adalah penyebab lupus. Seperti itu. Oke, baik. Nah, apakah selain dari faktor-faktor yang ada nih, Bu, misalnya berkaitan dengan gaya hidup seseorang, apakah itu juga bisa mempengaruhi autoimun yang kemudian menyebabkan atau menimbulkan penyakit lupus? Iya, betul. Jadi makanya tadi saya bilang bahwa ada faktor yang utama adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu bisa dari pola hidup kita, terus makanan kita, terus ada yang namanya juga drug induced lupus, yaitu minum obat tanpa ada petunjuk dari dokter, atau misalnya antibiotik yang kadang-kadang merasa sudah sembuh langsung dihentikan. Nah, itu ada bisa dari situ. Jadi bisa dari obat-obatan, bisa dari makanan, bisa dari gaya hidup, bisa dari manajemen stres kita. Oke, baik. Berarti manajemen stres kita pun ternyata stres itu bahkan bisa menimbulkan penyakit lupus ya, Bu ya? Sebetulnya stres bukan untuk sakit lupus saja ya, Mbak. Jadi orang yang stres itu bisa untuk penyakit apapun gitu, tapi untuk lupus itu sangat cepat sekali men-trigger untuk dia muncul si lupusnya. Jadi setiap orang itu, kemungkinan setiap orang itu punya bakat lupus dari kecil itu mungkin aja. Tapi apakah itu ada trigger atau tidak? Kalau saya boleh kasih contoh, kebetulan saya sendiri survivor lupus sudah 39 tahun, Mbak. Jadi saya kena waktu itu SMA. Nah, itu sebetulnya gejala yang saya rasakan itu sudah kalau saya flashback ke belakang, itu sebenarnya gejala yang sudah saya temui sejak saya SD. Ternyata saya kalau kena matahari lagi upacara saya sering pingsan. Ternyata saya sering demam, ternyata saya sering sariawan yang hilang timbul, rambut saya sering rontok. Dulu waktu saya kecil kan saya nggak pernah tahu itu nyeri sendi atau bukan, tapi kita selalu bilang ke orang tua, aduh kaki saya sakit, kok badan saya sakit gitu. Tapi ketika yang ditunjuk itu adalah sendi-sendinya. Nah, tapi pada waktu itu kan kita belum aware untuk penyakit ini, jadi kita nggak tahu gejalanya. Nah, mungkin waktu SD saya tidak tahu itu, tetapi waktu SMA triggernya justru saya karena stres. Karena waktu itu mau ujian SMA. Iya, betul. Nah, jadi hati-hati. Stres itu bisa bisa men-trigger untuk seseorang timbul lupusnya. Jadi siapapun kita yang tidak terkena lupus, siapapun kita sakit apapun, lebih baik bisa memanage stres mestinya. Itu nggak mudah tuh. Betul, Bu. Tidak gampang. Gitu. Iya, betul. Baik. Berarti dari segi penyebab sebenarnya lebih luas lagi ya, Bu ya, penyakit lupus ini. Bukan hanya tadi hormonal, genetik, faktor lingkungan, bahkan sesimpel stres pun itu ternyata memang harus dimanajemen dengan baik. Itu stres kan sebetulnya maksudnya ke lingkungan, Mbak. Bagaimana pola hidup kita, gaya hidup kita. Oke, iya betul. Karena kalau misalnya kita tidak bisa mengatur lingkungan kita juga mudah mengalami stres. Betul sekali ya, Ibu ya. Nah, untuk penyakit ini sekarang contohnya deh Mbak Cynthia nih. Misalnya tiba-tiba, aduh nih kalau nyambung-nyambung di kenal sumbernya gitu, bisa stres sendiri. Iya, untung sama Bu Tiara enak ya nyambungnya ya, Bu ya. Baik, nah untuk penyakit lupus sendiri nih, Bu Tiara, apakah penyakit lupus ini termasuk penyakit yang mudah menular? Misalnya aja salah satunya di lingkungan sekitar, misalnya ada keluarga yang terkena lupus dan lain sebagainya. Enggak, ini bukan penyakit menular. Oke, baik. Ini bukan penyakit menular dan ini bukan ditularkan. Jadi lebih kepada. Jadi ini berkaitan dengan autoimun atau antibodi kita. Oh, oke, baik. Berarti bukan termasuk penyakit menular ya, Bu ya? Nah, karena ini berkaitan dengan antibodi dan berkaitan dengan antibodi kita yang diproduksi berlebih. Oh, oke, baik. Dengan penyebab yang tadi banyak itu tadi ya, Bu. Iya. Kan sebetulnya segala sesuatu yang kelebihan, segala sesuatu yang kurang itu tidak baik ya. Betul, betul. Yang kurang nggak bagus, yang berlebihan juga nggak bagus ya, Bu ya. Betul. Baik. Nah, kalau untuk faktor hormonal dan genetik nih, Bu, apakah ini juga bisa menjadi faktor turunan? Mungkin seperti diabetes dan lain sebagainya. Halo, Ibu Tiara? Halo?
Baik Insan Persada, mungkin setelah ini kita akan mencoba terhubung kembali dengan narasumber kita, Ibu Tiara Savitri selaku Ketua Yayasan Lupus Indonesia. Dan bagi Anda yang ingin bergabung dalam dialog agenda kita pada hari ini, silakan untuk memberikan pertanyaan Anda di live chat kita Abdi Persada FM channel. Kita akan kembali sesaat lagi. Makanan ini enak sekali. Wow, busananya bagus banget. Aksesoris dan kerajinannya keren. Produk ekonomi kreatif Indonesia memang beragam. Produk lokal yang dihasilkan oleh anak negeri dengan kualitas baik dan harga yang lebih murah. Dengan membeli produk lokal adalah bentuk dukungan kita terhadap ekonomi negara, serta menjaga budaya dan kearifan lokal. Agar UMKM Indonesia bisa semakin maju dan merajai pasar dunia. Dukung dan cintai produk lokal UMKM Indonesia. Bersama memajukan ekonomi bangsa dan jadi pejuang negeri dengan bangga buatan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Waspada, cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim adalah kejadian fenomena alam yang tidak biasa. Ditandai dengan kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu dan kelembapan udara, serta jarak pandang yang dapat mengakibatkan bencana seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, serta angin puting beliung. Jika terjadi hujan lebat disertai kilat, petir dan angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon, hindari berada di tempat terbuka, kolam renang, dan jauhi tiang listrik atau menara. Saat cuaca ekstrim, jagalah kondisi imun tubuh agar tetap sehat, diantaranya dengan mengkonsumsi makanan bergizi, penuhi kebutuhan air putih, dan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Lindungilah diri dan keluarga Anda dari cuaca ekstrim. Pesan ini disampaikan oleh 104,7 Abdi Persada FM bergerak untuk Banua. PR lagi. Siapa sih penemu PR ini? Mana matematika lagi? FX Duh, kok pensilnya patah? Ini juga siapa sih penemu pensil? Makan dulu deh. Nasi goreng Mang Cecep. Enak nih pas lagi sebel-sebel gini. Asal-usul nasi goreng. Apa ya? Kok bisa sih bikin lagi gini? Daripada makin lapar karena banyak pertanyaan, mending langsung ikuti Cakrawala Persada setiap Senin sampai Jumat jam 11 siang. Hanya di Abdi Persada 104,7 FM bergerak untuk Banua. Anda masih mengikuti dialog agenda kita. Kembali lagi bersama Cynthia Aziza dalam dialog agenda kita, dan kita juga masih bersama dengan narasumber kita Ibu Tiara Savitri, Ketua Yayasan Lupus Indonesia Insan Persada. Tadi di awal kita sudah membahas sedikit ya mengenai gambaran penyakit lupus, gejala dari penyakit lupus serta penyebab, dan memang di awal tadi penyakit lupus ini dijelaskan bahwa lebih menekankan kepada autoimun dari seseorang ya, dengan berbagai faktor penyebab mulai dari hormonal, genetik, faktor lingkungan dan lain sebagainya. Nah, Insan Persada, bagi Anda yang ingin bergabung dalam dialog agenda kita, silakan untuk mengajukan pertanyaan Anda melalui live chat di YouTube Abdi Persada FM channel. Dan Ibu Tiara Savitri, halo. Halo. Iya Ibu, kita sudah terhubung lagi ya Bu ya. Iya, tadi sempat ada kendala, ya tidak apa-apa Ibu. Dan jadi kita sama-sama satu daerah loh Mbak, sama-sama di Kalimantan nih. Aku Iya. di Kalimantan. Iya betul. Ini Bu Tiara lagi ada di IKN ya posisinya sekarang ya Bu ya.
Ada, sekarang sepaku sudah mengarah ke Balikpapan. Oh, oke. Berarti ini posisinya dalam perjalanan atau seperti apa ini Bu Tiara? Iya, dalam perjalanan. Oke. Tapi kayaknya sih sinyalnya bagus-bagus aja nih Mbak, dari tadi. Oh ya, amin, insya Allah Bu ya. Sambil hati-hati loh ini Bu Tiara, sambil di jalan sambil kita bisa Enggak, berinteraksi. saya nggak nyetir kok Mbak. Oh iya. Pokoknya siap. kalau misalnya nanti terputus silahkan sambung lagi aja. Oke, baik Ibu Tiara. Nah, Standby. nah ini kebetulan nih Bu Tiara, dalam dialog agenda kita ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ya, baik via WA maupun di YouTube channel kita ini Bu Tiara. Mungkin sebelum kita membahas mengenai beberapa pertanyaan ini nih Bu Tiara, saya pengen juga dapat informasi, mungkin gambaran secara umum aja nih, gimana sih penyakit lupus ini di Indonesia? Apakah bisa dikatakan termasuk penyakit yang banyak pasiennya atau odapusnya di Indonesia? Gimana Bu Tiara? Oke, sebetulnya penyakit lupus di mana-mana di seluruh dunia juga banyak Mbak, gitu loh. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, cuma rasanya Indonesia cukup banyak sekali gitu. Jadi kalau misalnya kita mau tahu, itu bisa mencapai 5 juta orang jumlahnya kalau kita mendata betul. Dan selama ini saya mendata hanya berdasarkan data Yayasan Lupus Indonesia saja, seperti itu. Jadi kalau ditanya di daerah mana saja, biasanya memang yang paling banyak yang di data kita itu misalnya seperti Sumatera, Jakarta sudah pasti banyak gitu loh. Terus Sumatera, Kalimantan kebetulan juga tidak terlalu banyak atau belum tersosialisasi sama masyarakatnya dengan penyakit ini. Jadi mereka tidak terdeteksi, belum terdeteksi baik. mungkin ya, bukan tidak. Betul. Jadi belum terdeteksi. Mungkin kalau sudah terdeteksi dan ketahuan, ya itu tadi yang seperti saya bilang, diduga penyakitnya macam-macam, dianggap sebagai penyakit peribu wajah, seperti itu. Tapi kalau ditanya banyak, kita bisa mencapai 5 juta orang. 5 Kalau juta didata dengan orang. benar. Tapi yang pasti didata oleh kita masih sedikit Mbak, belum seperberapanya, jadi baru sekitar 20 ribuan. Oke, Gitu. baik. Itu sedikit itu. Kalau di kota kita, karena kita bergeraknya mungkin kurang luas dan memang diharapkan makanya adalah adanya komunitas di setiap daerah yang kita harapkan itu. Oke, baik. Supaya selain dari mendata juga menyadarkan masyarakat terkait dengan penyakit lupus ini juga ya Bu Tiara ya. Betul Oke, Mbak. baik. Nah, kita lanjut nih ke pertanyaannya para insan persada semua ya, Bu. Ini mungkin saya bacakan satu-satu ya supaya nanti bisa Bu Tiara langsung bahas jawaban dari pertanyaan tersebut. Ini dari YouTube chat kita ada dari Endah Sari, Ibu. Apakah lupus genetik atau keturunan? Terus penyebabnya apa? Dan apakah ada hubungan dengan gaya hidup, makanan, begadang, dan hidup tidak sehat lainnya? Mau langsung dijawab apa mau saya bacakan lagi Bu pertanyaan selanjutnya? Jawab aja dulu deh Mbak. Oke, baik, silahkan Ibu Tiara. Aku tuh lupa saya. Iya. Oke. Baik. Kalau bertanya apakah penyakit genetik atau keturunan, lupus dikatakan sebagai salah satu faktornya adalah genetik. Genetik itu tapi di kita terdata cuma 7%. Jadi selebihnya tidak gitu loh. Jadi jangan takut, 7% itu kecil banget gitu. Kalaupun misalnya memang ada dalam satu keluarga yang lupus, misalnya ibunya atau anaknya juga atau ada keluarga sepupunya juga, berarti dia masuk ke dalam 7%. Selebihnya tidak gitu. Tetapi anak kembar kemungkinan untuk dia sama-sama kena mendapatkan lupus itu mungkin. Seperti itu. Tapi jadi jangan takut. Jadi juga jangan parno nih. Abis dibilang begitu tuh jangan-jangan saya lupus ya. Aduh jangan-jangan kakak saya lupus. Jangan-jangan ini. Biasanya orang langsung parnonya gitu Mbak. Itu. Nah terus yang kedua adalah dari lingkungan, apakah penyebab dari gaya hidup, pola makan, tidur, begadang, yaitu masuk ke dalam pola hidup. Kalau misalnya udah begadang tuh kan biasanya nanti ada stres tuh. Kalau misalnya dia kurang tidur, besoknya ada tugas atau ada apa yang kuliah atau sekolah, terus karena ngantuk jadi stres, karena stres nilainya jelek, nah berarti nggak ke-manage deh, gitu. Terus termasuk pola makan sehat tuh sebetulnya tidak perlu mewah, murah, meriah, banyak, tapi juga sehat. Yang selalu kita anjurkan adalah sayur, buah 3 kali sehari. Terus protein, konsumsi protein ekstra, terus susu dan olahraga, gitu, sama manage stres. Oh, oke.
Baik. Nah, ini untuk ke pertanyaan selanjutnya nih ya, Bu. Ada darinya Arkan. Salam sehat untuk kita semua. Saya pernah merawat orang penderita autoimun di rumah. Saat beliau kambuh, wajahnya memerah seperti ruam dan mudah sekali kelelahan. Saat di rumah, beliau tidak menggunakan masker. Apakah aman untuk saya, Dok? Apakah saya harus cek dini? Sejatinya apakah menular tidak ya? Oke, baik nih, Bu Tiara, silakan. Sekali lagi disampaikan bahwa penyakit lupus atau penyakit autoimun itu tidak menular dan tidak ditularkan sama sekali. Jadi kalau misalnya karena penyakit autoimun atau lupus itu gejalanya banyak, ada yang dia kena ke kulit, ada yang dia kena ke sendi, ke tulang, ke jantung, paru, hati, ginjal, terus mata, syaraf, banyak deh. Gitu. Jadi seluruh organ kita tuh bisa terkena. Nah, kadang-kadang kalau ada yang dia terkena ke kulit, misalnya itu yang disebut kalau misalnya pipinya selalu merah, itu namanya butterfly rash. Jadi itu salah satu ciri khas untuk sakit lupus. Nah, apakah ini menular? Apakah memerlukan masker atau tidak? Sebetulnya sih nggak perlu masker juga, gitu loh. Tapi masker itu ketika misalnya yang merawat itu misalnya sedang flu, sedang batuk atau apa, lebih baik memakai masker karena odapus yang sedang flare up, odapus yang dia kondisinya tidak stabil, itu biasanya sangat rentan untuk infeksi-infeksi di luaran. Seperti itu. Jadi nggak perlu deteksi dini, tidak perlu khawatir juga merawat odapus itu. Tidak ada yang ditakuti karena walaupun dia ada ruam atau ada bercak di kulit, tapi itu tidak menularkan, sama sekali tidak menularkan. Oke, baik. Jadi sebenarnya penggunaan maskernya lebih kepada orang yang merawat apabila yang merawat itu sedang dalam kondisi tidak sehat gitu ya, Bu ya? Betul. Oke, baik. Atau misalnya lingkungannya. Oke, baik. Lingkungannya sedang mungkin lagi banyak debu, kabut asap dan lain sebagainya gitu ya, Bu ya? Betul. Atau misalnya ada di lingkungan yang banyak, tapi kan kita nggak tahu ya apakah dia flu, apakah batuk, apakah pilek, kan nggak bisa didata ya. Jadi lebih baik ya odapusnya yang pakai masker untuk aman. Oh, saat berada di keramaian mungkin lebih tepatnya, Bu ya? Berada di keramaian dengan kondisi seseorang itu sedang flare up. Jadi kondisi lupusnya sedang aktif, nah itu lebih baik kita yang menjaga. Kita menjaga diri kita sendiri. Oke, baik. Nah, ini lanjut, masih ada pertanyaan banyak nih ya, Bu Tiara. Ini ada dia nih di Martapura. Martapura ini salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Selatan nih ya, Bu ya. Izin bertanya, jika ibu hamil mengalami penyakit lupus, apakah akan menularkan ke janin yang dikandungnya? Nah, gimana ini, Bu Tiara? Jawabannya sih tidak. Tidak gitu ya? Jawabannya tidak. Jadi kalau misalnya pasien seorang odapus dia hamil, dia melahirkan, belum tentu anaknya nanti yang dilahirkan juga akan lupus. Oke, baik. Berarti aman gitu. Terhadap janin balik juga lagi, Mbak. Ya? Balik lagi. Kalaupun misalnya ada yang diturunkan, misalnya terkena lupus juga, balik lagi masuknya ke dalam yang 7%. Sisanya tidak. Sisanya tidak ya, Bu ya? Iya. Oke, nah lanjut lagi nih, Bu. Masih ada beberapa pertanyaan lagi nih. Darinya Rahmawati di Banjarbaru. Apakah orang yang terkena penyakit lupus bisa sembuh total atau masih harus bergantung dengan obat? Nah, ini gimana nih, Bu Tiara? Sahabat-sahabat odapus itu kalau dia kondisinya sedang flare up, otomatis dia akan mengkonsumsi obatnya dengan jangka panjang. Terapi lupus itu memang tidak seperti kita makan cabai rawit. Tahu cabai rawit nggak, Mbak? Cabai yang pedas, yang kecil. Nah, yang kecil itu tuh. Digigit langsung pedas. Jadi kalau minum obat langsung sembuh nggak bisa. Jadi pengobatan untuk lupus itu adalah pengobatan yang membutuhkan ekstra kesabaran dan jangka panjang. Nah, apakah seseorang itu bisa menjadi sembuh atau misalnya bisa lepas obat? Bisa. Itu yang disebut sama kita adalah remisi. Jadi kalau memang dokter menyatakan bahwa kondisi ini sudah mulai bisa berhenti obat, biasanya akan diberhentikan. Dan dokter zaman sekarang itu lebih fleksibel. Dia akan melihat kondisi pasien dan akan memberikan terapi dengan yang namanya terapi tapering off. Terapi tapering off itu adalah terapi dari dosis tertinggi sampai dengan dosis terendah, malah kemungkinan akan diberhentikan. Apakah bisa kambuh? Apakah bisa sembuh total? Kalau gitu saya akan balikin lagi nih. Coba saya tanya Mbak Sinti aja deh. Ada nggak sih Mbak penyakit yang bisa sembuh total, Mbak?
kecuali penyakit-penyakit ringan aja, dan itu juga bisa kambuh lagi. Bisa kayak flu Nah. gitu, demam Jadi kan berarti gitu. segala sesuatu penyakit itu bisa kambuh kalau kita tidak bisa memaintenance badan kita sendiri Betul, kan. betul. Nah, sama. Jadi lupus itu dia akan menjadi kambuh, dia akan menjadi aktif lagi kalau kita tidak memaintenance dan menjalani apa yang boleh dan apa yang tidak. Seperti itu. Jadi kalau misalnya bisa nggak dia hidup normal, bisa nggak kuliah, bisa melanjutkan sekolah, bisa jadi sarjana, bisa jadi seorang wanita karir atau laki-laki berkarir, bisa hamil, bisa punya anak, bisa banget, bisa naik gunung, boleh kalau memang kondisinya oke, gitu loh, asal dengan catatan kondisinya terkontrol dengan baik. Apakah seseorang yang tadinya berhenti obat sekian tahun, terus tiba-tiba bisa kambuh kembali dan harus minum obat? Bisa. Seperti itu. Karena lupus itu tidak punya stadium. Seperti kanker. Kalau kanker kan stadium 1, stadium 2 pasti naik kelas terus tuh ya. Betul. Naik kelas terus, habis itu terakhir adalah cum laude lulusnya. Betul. Nah, kalau kita nggak ada. Kalau kita bisa tuh udah naik kelas sampai kelas 4, terus bisa turun lagi ke kelas 1, bisa tiba-tiba jadi playgroup lagi, bisa. Gitu. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah takut ketika mendengar ini diagnosa lupus atau autoimun, karena kita dengan autoimun, walaupun kita punya lupus, kita masih bisa beraktivitas sama dengan orang-orang yang tidak punya sakit autoimun atau lupus. Oke, baik. Berarti buat Odapus sendiri dia harus mengetahui penyebab autoimunnya untuk melakukan pencegahan supaya dia ininya tidak drop gitu ya, Bu. Bukan Ya? penyebab, gejala, Mbak. Gejala lebih kepada gejala. Oke, baik. Berarti jadi gejala itu ada macam-macam. Contoh, ada nyeri sendi. Ya, nyeri sendi itu biasa di lutut, di pergelangan, di pergelangan sikut, pokoknya ada sendi-sendinya. Terus rambut rontok, nyariawan, hilang timbul, ada demam berkepanjangan tapi bukan infeksi. Terus sering cepat lelah, sakit kepala. Terus rentan terhadap matahari. Kalau kena matahari biasanya perih, cepat capek atau panas, nggak tahan, mukanya langsung memerah. Pokoknya ada keluhan ketika berjemur di matahari. Terus ada ruam-ruam di kulit, apakah itu bentuknya bulat-bulat atau itu ada butterfly tadi, ada pertanyaan tuh, ada ruam di merah di muka, nah itu namanya butterfly rash. Terus kalau misalnya sudah periksa lab, ternyata misalnya trombositnya bermasalah atau HB-nya bermasalah, leukositnya bermasalah, nah itu juga mulai dicari tuh gejala-gejala yang lain seperti itu. Nah, yang selebihnya adalah pemeriksaan yang berkaitan dengan laboratorium, atau misalnya ada batuk berulang, atau misalnya ada nyeri paru atau di jantung, nah itu nanti dicari dengan gejala lain, dan setelah itu kita harus cepat ke dokter. Oke, baik. Dan itu munculnya nggak waktu bersamaan. Itu hilang timbul gitu ya, Bu ya. Iya. Oke. Ya. Nah, kita lanjut lagi nih, Bu. Ada pertanyaan lagi darinya Roniah di Banjarbaru. Izin bertanya, Ibu, informasi ini sangat penting. Nah, ini berkaitan dengan anak saya yang baru saja berusia 3 tahun. Apakah imunisasi dasar yang biasanya dilakukan pada anak sampai usia 2 tahun sudah mencangkup pencegahan terhadap penyakit lupus? Mungkin ini lebih kepada vaksin atau pencegahannya ya, Bu ya. Apakah ada atau gimana, Bu? Vaksin untuk lupus sampai saat ini sih tidak ada. Gitu. Kalau pencegahannya ya sejak dini anaknya berarti diajak untuk bagaimana mengatur pola hidupnya, makanannya, terus bagaimana pola lingkungannya, seperti itu. Oke, baik. Berarti imunisasi sebetulnya dasar sama ya, sebetulnya sama dengan orang normal lainnya. Oh, oke, baik. Berarti yang pertanyaan dari Bu Ronia ini untuk imunisasi dasar yang pada anak sampai usia 2 tahun ini tidak ada juga ya, Bu ya, mengenai vaksin penyakit lupusnya. Oke, baik. Nah, ini ada lagi muncul pertanyaan di live chat kita, Bu. Ini nonstop ya pertanyaannya. Ini darinya My Name nih. Ada pertanyaan, apakah ada kontak yang bisa dihubungi untuk konsultasi mengenai lupus di daerah Bu, atau boleh dari yayasan Ibu sendiri? Nah, ini gimana nih, Bu Tera? Kalau untuk di Banjarbaru, di daerah Banjarbaru, di Kalsel, saya rasanya belum ada. Di Balikpapan sudah ada, tetapi biasa nih karena komunitas itu kebanyakan adalah sahabat-sahabat Odapus, jadi ketika flare up mereka juga jadi mendem
kegiatannya. Tapi boleh kalau misalnya mau bertanya apapun, konsultasi atau info, saya sebutkan saja ya, Iya, 0813 8660 9158. Oke. 0813 8660 9158. Oke. Nanti Baik. boleh diulang lagi sama Mbak Cynthia. Oke, baik. Ini untuk nomor telepon apa ini, Bu? Ini kalau baiknya sih melalui WhatsApp dulu. Oh, WhatsApp ya. Ini adalah nomor di kita di Yayasan Lupus Indonesia Oke, baik. untuk Berarti ini konsultasi. langsung dari yayasan Ibu sendiri ya, dari Iya, Yayasan iya, Lupus iya. Indonesia ya, Bu ya. Nah, ini Iya. ada nggak Bu, Yayasan Lupus Indonesia-nya ini ada punya media sosial mungkin yang juga bisa Insan Persada Ada. gunakan misalnya buat Ada DM Mbak, atau jadi pengaduan? boleh yang punya Instagram atau YouTube, TikTok, Facebook, ada Yayasan Lupus Indonesia. Itu sama semuanya Bu berarti? Sama, Instagram, sama. YouTube, itunya sama ya Bu Sama, ya? Kalau sama. untuk Instagramnya @Yayasan Lupus Indonesia, terus YouTube-nya juga sama. YouTube-nya juga Yayasan Lupus Indonesia, TikTok-nya juga Yayasan Lupus Indonesia, Facebook-nya juga Yayasan Lupus Indonesia. Oke, baik. Dan bisa juga berkonsultasi melalui media sosial ya Bu ya? Bisa, kalau dari Instagram bisa lewat DM biasanya ya. Nanti Oke. biasanya ada tim medsos kita tuh yang menanggapi, Oke, terus baik. disambungkan ke kita. Baik. Nah, buat Insan Persada juga mungkin bisa mendapatkan banyak informasi juga terkait dengan penyakit lupus ini ya Bu ya melalui media sosial yang tersedia. Tentunya Ya, dari betul. Yayasan Lupus Indonesia juga ya Bu ya. Nah, ini tidak terasa sebenarnya Bu, ini kita sudah di penghujung jam kita, dialog agenda kita. Mungkin Iya. ini sebagai closing statement dari Bu Tiara nih, harapan dan juga pesan deh kepada masyarakat Indonesia terkait penyakit lupus ini. Boleh sosialisasi sedikit juga nggak apa-apa Ibu. Oke, terhadap penyakit lupus lebih baik kita lebih aware untuk itu dan saluri kita ada namanya sadari lupus sendiri, jadi nanti bisa di medsos kita ditanyakan untuk salurinya dan atau mungkin bisa dibaca di medsos kita ada saluri sadari lupus sendiri supaya kita bisa lebih aware apa sih gejalanya. Kalau tadi lewat tadi perbincangan kita kan mungkin cepat-cepat jadi aduh tadi apa aja ya pasti gitu. Dan yang kedua adalah kalaupun memang sudah ada odapus yang ada dan mendengar di sini, marilah kita memberdayakan diri kita bisa berguna untuk diri kita dan berguna untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Tapi yang pasti adalah kalaupun misalnya badan kita harus pakai nggak bisa jalan, kita nggak bisa beraktivitas, kita di kursi roda atau kita sambil tiduran, badan kita boleh sakit tapi jiwa, hati, pikiran kita jangan sampai sakit. Dalam kondisi kita tidur, dalam kondisi kita tidak bisa jalan, dalam kondisi kita di kursi roda, badannya sakit tapi otak kita kan masih bisa bekerja. Otak kita jangan sampai sakit. Oke, Seperti baik. Baik. Ini juga untuk harapan dari Bu Tiara nih terhadap para odapus tadi supaya mereka tetap semangat intinya ya Bu ya. Iya, biasanya kalau dengerin kayaknya semangat, kayaknya basa-basi banget ya Mbak. Semua pasti bilang harus semangat gitu. Itu sangat tidak mudah, saya sangat mengerti, sangat tidak mudah kalau ada odapus yang mendengar, apalagi sedang flare up berat. Itu sangat tidak mudah, tapi kalau saya prinsipnya tidak ada kata yang tidak bisa. Semua bisa kita lakukan. Kalau kita nggak bisa, saya sudah coba nggak bisa, berarti kita belum maksimal mencobanya. Jadi jangan pernah kita mengatakan kita tidak bisa, kita tidak kuat, kita tidak mampu. Kita mampu, kita kuat, dan kita harus bisa upaya semaksimal mungkin. Kalau upaya kita masih belum berhasil, berarti kurang upaya kita. Oke. Itu nggak mudah tuh Mbak. Betul. Apalagi Bu Tiara juga sebagai salah satu survivor ya Bu ya untuk penyakit lupus ini, dan itu juga sudah lama. Ini luar biasa nih Bu Tiara bisa berbagi pengalaman dan juga informasi seputar penyakit lupus ini dalam dialog agenda kita. Ini terima kasih banyak Ibu Tiara untuk Sama-sama, Mbak. kesempatannya pada hari ini, dan semoga aja kita nanti bisa bertemu lagi ya Bu untuk informasi-informasi seputar penyakit ini juga. Saya titipkan melalui Abdi Persada ya. Nah, Abdi Persada supaya tolong bantu kami untuk bisa mensosialisasikan tentang apa itu penyakit lupus di Kalimantan ini.
Baik, semoga dalam dialog agenda kita ini lebih banyak insan persada masyarakat khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan dapat mengetahui secara umum gambaran luasnya juga mengenai penyakit lupus ini ya Bu. Iya Mbak. Iya baik, dan semoga Ibu juga dilancarkan nih kegiatannya di IKN. Amin, amin. Iya, amin. Sangat semangat semuanya. Iya siap, terima kasih banyak Bu Tiara. Sama-sama. Iya, selamat Sehat semangat siang. semuanya Iya, untuk salam insan sehat. persada. Baik, terima kasih Bu Tiara. Iya Mbak. Iya baik. Insan Persada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Insan Persada, kita sudah membahas mengenai penyakit lupus dan semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung dalam dialog agenda kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Tetaplah di 104,7 Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Demikian dialog agenda kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Anda ingin mendengarkan Abdi Persada FM di mana saja? Download aplikasinya di Play Store. Klik Radio Abdi Persada FM atau bisa dengarkan via streaming di www.abdipersadafm.co.id. Abdi Persada FM, bergerak untuk Banua. Inilah Headline Persada.